Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini di pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga akan kita bahas mengenai laporan keuangan dan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan. Seperti yang telah saya singgung di video sebelumnya, bahwa laporan keuangan merupakan hasil atau output dari akuntansi keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif. Kemudian ada laporan perubahan posisi keuangan atau dulu yang disebut dengan neraca. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Kemudian yang keempat ada arus kas atau cash flow. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, pada mata kuliah pengantar akuntansi, 5 komponen laporan keuangan itu tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Jadi 5 jenis laporan keuangan tidak akan kita bahas secara keseluruhan, tapi hanya 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, materi yang pertama adalah mengenai laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Ya, sebelum sampai ke jenis laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, kita akan sedikit refresh terlebih dahulu mengenai dasar penyusunan laporan keuangan atau alasan penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan perlu disusun oleh pihak manajemen. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham atau stockholder. Jadi dipandang perlu kinerja sebuah manajemen itu dinilai, salah satu ukurannya adalah melalui laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisi ringkasan mengenai atau ikhtisar tentang pendapatan dan beban-beban yang terjadi dalam satu perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, dalam satu periode tertentu itu berapa tahun atau berapa bulan. Jadi laporan keuangan dapat disusun setiap 1 tahun sekali, setiap satu semester sekali, 1 bulanan, atau 3 bulanan. Jadi tergantung periode akuntansi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Nah, di dalam laporan laba rugi memuat komponen penting atau informasi penting di dalam perusahaan, yaitu informasi mengenai laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Nah, mengapa laba atau rugi suatu perusahaan itu sangat penting? Nah, eksistensi sebuah perusahaan itu salah satu indikatornya adalah melalui laba. Nah, di dalam laporan laba rugi di sana ada informasi mengenai laba jika perusahaan mengalami laba, atau bisa juga di sana juga ada informasi rugi perusahaan pada periode tertentu jika perusahaan mengalami kerugian. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa isi dari laporan laba rugi adalah berisi mengenai pendapatan, kemudian beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Nah, selisih antara pendapatan dan beban itu yang disebut dengan laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Tapi sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan perusahaan suatu periode tertentu, maka yang terjadi adalah rugi.
saudara-saudara mungkin bertanya-tanya, apakah ketika jenis perusahaan yang satu dengan jenis perusahaan yang lain itu berbeda, apakah laporan laba ruginya sama atau tidak? Nah, ketika ada perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan dagang dan ada perusahaan manufaktur, maka pada dasarnya laporan laba ruginya sama, yaitu memuat pendapatan dan beban perusahaan pada periode tertentu. Tapi untuk spesifikasi kegiatannya itu yang berbeda, sehingga penyebutannya kalau di perusahaan jasa dikatakan pendapatan, akan tetapi ketika di perusahaan dagang disebut dengan penjualan. Begitu pula di perusahaan manufaktur. Nah, jadi perbedaannya adalah pada spesifikasi kegiatan yang berimbas pada penyebutan pendapatan. Perbedaan lain adalah pada komponen biaya yang muncul pada perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah contoh masing-masing laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, contoh dari laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Cirinya adalah penyebutan pada pendapatan, di sana disebutkan pendapatan jasa. Kemudian misalnya ada pendapatan bunga. Jadi penyebutan pendapatannya menggunakan pendapatan jasa. Untuk beban-beban langsung ditulis ke bawah sehingga ketemu yang namanya laba bersih usaha. Untuk perusahaan dagang, cirinya adalah untuk pendapatannya itu disebut dengan penjualan. Nah, di sana ada penjualan, potongan penjualan, dan seterusnya. Kemudian ada perhitungan harga pokok pembelian, ya, HPP atau HPP. Harga pokok penjualan, ya. Ada harga pokok penjualan sehingga ketemu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemunya adalah laba kotor penjualan. Nah, laba kotor penjualan ini nanti baru dikurangi dengan beban pemasaran. Jadi beban diklasifikasikan di perusahaan dagang itu ada beban pemasaran, beban administrasi umum. Ketemu laba usaha. Laba usaha nanti ditambah dengan pendapatan di luar usaha dan dikurangi dengan beban di luar usaha. Itu untuk perusahaan dagang. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, cirinya adalah ada perhitungan harga pokok produksi di sini. Ini ciri khasnya dari laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Nanti untuk lebih jelasnya saudara bisa browsing sendiri, sudah cari di Google. Berikutnya, setelah kita memahami tentang laporan laba rugi, kita beranjak pada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas berisi mengenai penyebab naik atau turunnya atau bertambah atau berkurangnya modal suatu perusahaan. Jadi, informasi yang dapat kita peroleh dari laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas adalah mengenai kenaikan atau penurunan modal. Nah, apa saja yang menyebabkan perubahan modal? Yang pertama adalah kenaikan modal. Kenaikan modal berasal dari tambahan investasi atau tambahan modal yang disetor ke perusahaan, dan bisa juga karena adanya laba perusahaan. Kemudian untuk penurunan modal atau berkurangnya modal bisa disebabkan karena rugi
yang dialami oleh perusahaan, atau ketika di dalam perusahaan jasa ataupun dagang ada istilah yang namanya prive atau pengambilan pribadi ke perusahaan. Hal tersebut bisa menurunkan nilai modal perusahaan. Nah, berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Kemudian laporan perubahan ekuitas menyajikan beberapa unsur yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya modal awal hingga menjadi modal akhir. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Contohnya kalau perusahaannya jasa, yaitu modal Tuan Farhat misalnya. Dan di sini untuk laporan perubahan ekuitas sama dengan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 misalnya. Jadi kata-katanya adalah untuk periode yang berakhir titik-titik. Kemudian dikurangi prive, ketemu kenaikan terhadap modal. Modal akhirnya ketemu sekian contohnya. Nah, kemudian untuk perusahaan dagang hampir sama, yaitu komposisinya adalah modal awal, modal 1 Januari, kemudian laba bersih, dikurangi prive, ketemu modal akhir. Nah, setelah kita tahu laporan laba rugi, kemudian tadi ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisi mengenai posisi keuangan perusahaan, yaitu terdiri dari harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Nah, lalu apakah ketika jenis dan bentuk badan usaha itu berbeda, laporan posisi keuangannya juga berbeda? Jawabannya adalah tidak. Jadi, laporan posisi keuangan masing-masing jenis dan bentuk badan usaha hampir sama. Yang membedakan hanya penamaan rekening saja atau penamaan akun. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh dari laporan posisi keuangan. Kemudian laporan posisi keuangan, laporan yang berisi tentang tadi harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Kalau bentuknya, kalau dulu namanya adalah neraca, sekarang laporan posisi keuangan. Untuk semua jenis dan bentuk badan usaha, laporan perubahan posisi keuangannya sama. Jadi ada harta, kemudian utang dan modal. Berikutnya adalah laporan arus kas. Jadi sekalian saya jelaskan sedikit tentang arus kas. Laporan arus kas memuat informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar untuk akun kas dan setara kas pada periode tertentu. Adapun aliran kas perusahaan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Kemudian laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dan setara kas pada periode tertentu. Nah, aktivitasnya dibagi menjadi 3. Ini contoh laporan arus kas. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, sehingga ketemu kas akhir periode, kas dan setara kas biasanya. Kemudian untuk catatan atas laporan keuangan, ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu atau manajemen entitas pelaporan. Isinya adalah penjelasan mengenai neraca, laporan arus kas, dan lain-lain. Nah,
Nah, contohnya secara umum seperti ini nanti saudara bisa mencari sendiri, bisa mengeksplor dari berbagai macam sumber. Terima kasih.